kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Sampai bila kita dah macam ni? Sukar. Kenyataan yang sangat sukar untuk ditelan. Timnas Malaysia tak berdaya meski diperkuat banyak pemain naturalisasi. Sampai Timnas Malaysia di demo suporternya sendiri usai gagal lolos ke semifinal AFF 2024. Pelatih Malaysia Pomar TV sangat kaget dengan perilaku Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengeluarkan ancaman serius. Mengaku takjub, pelatih Filipina langsung mengakui hal ini usai baru datang di Indonesia dan latihan perdana jelang Piala AFF melawan Indonesia. Usai ditahan imbang Timnas Singapura, pada Jumat malam tadi menjadi malam yang sangat berat bagi Timnas Malaysia. Mereka dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Timnas Malaysia tergabung di grup A Piala AFF 2024. Malaysia satu grup dengan Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di grup ini, Thailand menjadi unggulan pertama yang lolos ke semifinal, sedangkan Timnas Malaysia diunggulkan menjadi tim yang mendampingi Chang Suek di babak 4 besar. Apalagi Malaysia menggunakan jasa 9 pemain naturalisasi. Namun kenyataan tak seindah harapan, Malaysia dipastikan tersingkir di fase grup, meski dijagokan sebagai tim kandidat lolos ke semifinal. Penampilan Malaysia sepanjang fase grup emang tak meyakinkan. Syarat yang mengharuskan mereka lolos ke semifinal dengan mengalahkan Singapura agaknya menjadi pengalaman pahit. Bermain di Stadion Bukit Jalil yang menjadi kandang sendiri, Timnas Malaysia berharap akan menjalani malam yang magis. Namun bukannya magis, justru air mata pecah di Bukit Jalil. Pada pertandingan itu, Timnas Malaysia tampil dominan sejak awal. Mereka menghujani pertahanan Singapura, namun gagal mencetak gol hingga akhir pertandingan yang mana pertandingan itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Dengan tambahan 1 poin hanya mampu membawa Malaysia finish di posisi ketiga di grup A. Alhasil impian mereka untuk lolos ke babak gugur pun sirna. Dan yang lebih menyakitkan lagi mereka tersingkir di hadapan pendukungnya sendiri. Akhir sudah separuh masa pertama, kedudukan masih lagi 0-0 dan jika kedudukan ini kekal, mana Harimau Melaya boleh mengucapkan selamat tinggal ke separuh Hal akhir. inilah yang membuat pendukung Malaysia begitu kecewa dan kesal. Alhasil supporter Malaysia ungkapan kekecewaan itu disampaikan di media sosial. Bahkan akun Instagram resmi Timnas Malaysia langsung diprotes oleh para fans Malaysia. Mereka marah karena Malaysia yang diperkuat 9 pemain naturalisasi harus tumbang dari Singapura yang merupakan tim yang tidak diunggulkan. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengumumkan pelatih baru untuk Timnas Malaysia untuk menggantikan posisi Pomari Vicente. Keputusan PAM ini mengejutkan Pomarti Vicente karena tim Malaysia saat itu masih berlaga di Piala AFF 2024. Pelatih asal Spanyol itu saat ini hanya berstatus sebagai caretaker di Timnas Malaysia. Ia mengambil alih peran Kim Panggon yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Malaya. Piala AFF 2024 menjadi tugas terakhir Pomarti Vicente bersama Timnas Malaysia. Sang pelatih pun sudah mengumumkan bahwa ia tidak akan bersama lagi dengan Syafi Ahmad dan rekan-rekannya di awal Desember tahun ini. Namun saat ini Pomarti Vicente masih berusaha untuk membawa Timnas Malaysia melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. PAM justru sudah mengumumkan pelatih baru. PAM resmi menunjuk Peter Klamovski sebagai pelatih baru tim Malaya pada tanggal 16 Desember 2024. Pomari Vicente merasa bingung dan aneh dengan keputusan PAM yang telah mengumumkan pelatih baru untuk Timnas Malaysia, saat dirinya masih bertugas memimpin timnya untuk meraih hasil baik di Piala AFF 2024. Saya merasa sejak awal turnamen semua yang terjadi memang agak aneh. Saya tidak tahu kebaikan apa yang bisa dilakukan jika kita umumkan berita hadirnya pelatih baru, saat kita masih di sini, tapi itu di luar kendali kami. Jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus pada sesi latihan dan juga pertandingan agar kita bisa memberikan yang terbaik saat melawan Singapura, kata Pomarti Vicente. Namun, saat ini tugas Pomarti Vicente sudah berakhir setelah hasil imbang melawan Singapura. Usai pertandingan melawan Singapura pun, di tengah lapangan hijau, Pomarti Vicente tampak sangat emosional terhadap pemain Malaysia yang tidak mampu mencetak 1 gol pun ke gawang Singapura.
Filipina pun sampai jujur seperti ini setelah disambut secara spesial dan diberikan fasilitas terbaik di Indonesia jelang Piala AFF 2024. Berdasarkan informasi dari Federasi Filipina, skuad Ascal telah tiba di Yogyakarta setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Filipina usai menahan imbang Vietnam di kandang sendiri. Dengan selisih waktu yang cukup ketat, Filipina pun tak menyia-nyiakan waktu dan langsung menggelar latihan perdananya hari ini. Pelatih Filipina Albert Chapelas memberikan pujian yang tinggi kepada Indonesia atas cara mereka menyambut tim lawan dan fasilitas yang disediakan selama persiapan mereka untuk pertandingan internasional. Menurutnya, pengalaman timnya di Indonesia sangat menyenangkan, baik dari segi penyambutan maupun kualitas fasilitas yang disediakan, terutama Stadion Manahan di Solo, yang pernah digunakan untuk Piala Dunia U17. Ia menyampaikan kesan mereka terhadap cara Indonesia menyambut kedatangan tim lawan. Indonesia memang dikenal dengan keramahan masyarakatnya. Dan saya merasa sangat dihargai di sini. Sambutan yang diberikan sangat profesional dan hangat. Semua anggota tim merasa diterima dengan baik, baik oleh penyelenggara maupun penggemar sepak bola Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana sepak bola dapat mempersatukan kita, ujarnya. Selain itu, pelatih asal Spanyol ini juga memuji megahnya Stadion Manahan di Solo. Stadion Manahan sungguh luar biasa. Ini adalah stadion modern dengan fasilitas yang sangat baik. Saya yakin stadion ini akan menjadi tuan rumah bagi banyak pertandingan penting di masa mendatang. Semua aspek stadion ini mulai dari fasilitas ruang ganti pemain hingga fasilitas tim, hingga tribun penonton semuanya didesain dengan sangat baik. Ia pun menyoroti kualitas fasilitas latihan yang disediakan oleh Indonesia, yang menurutnya sangat mendukung persiapan tim. Saya sangat puas dengan fasilitas latihan yang kami dapatkan di sini. Tempat latihan yang kami gunakan sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Lapangan yang luas dan kualitas rumputnya yang terjaga, membuat latihan menjadi lebih efektif, ujarnya.